Let's clap our hands for Jesus, amen. Come on, kita mau semangat lagi untuk Tuhan kami, yes. Come on, let's clap our hands even more, even louder. Lebih semangat lagi buat Tuhan kami yang mulia, come on. Woo! Come on, clap your hands. If you believe, Yesus kita, ada Tuhan yang mulia, amen. Come on, katakan sama-sama. Come on, dipegang serius. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Amen, yes. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Come on, let's say. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Say. Sungguh tiada taranya. Whoa, whoa, say. Mulia namamu. Mulia namamu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Come on, we're gonna testify. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Haleluya. Katakan. Mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Jesus. Mulia namamu. Glory for the things He's done. To God be the glory. Amen. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. For the things He's done. To God be the glory. To God be the glory. For the things He's done. Amen. To God be the glory. For the things He's done. One more time, say. To God be the glory. For the things He's done in our lives, amen. To God be the glory. For the things He's done. Say. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, say. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Dipegang say. Mulia namamu. Mulia namamu. One more time, say. Mulia namamu. Mulia namamu.
things you've done in our lives. For everything that you have done for us. And your plans, Lord, for each one of us. We believe you're the only one that's worthy of it all. Because your love for us. Come on, sing it with me. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is, yes. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Yes. What a beautiful name it is. Oh Lord, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, we worship you, God, for all you are, holy. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. Amen. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. We worship you for your goodness, my God, for the promises you kept for us, your love in our lives. We feel it through everything, my God. Come on, Impact Youngsters, I invite everyone to reminisce on everything that is given for each one of us today. Our breath, our lives today. The fact that we are in this room right now is because of the grace of our God. He has planned every steps in our lives, and He is always there for us. He has never abandoned us or left us alone. He's always there, knocking at your door, waiting for you to come back to Him, even when you have fallen into sin again and again and again. Our God is constant. He is loyal, even when we hurt Him.
hearts are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of, what a powerful name. What a powerful name it is. Jesus. Powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are holy, my God. You have shown us over and over again how much your love is to each one of us. You deeply love us, Lord. That's why we give you worship, we give you praise for your love for us. Bentar lagi Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya semua telinga dan mata dan telinga yang di sini hanya tertuju padamu Tuhan. Supaya kita bisa mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan. Dan kita sama-sama katakan, amin. Teman-teman, hari ini aku mau sharing satu hal, tapi paling tidak sebelumnya aku mau tanya dulu, tapi kita sepakat dulu ya. Kalau ini jadi icebreaker sekaligus pertanyaan yang coba untuk mau dibahas selanjutnya. Jadi gini, Kak Felix tuh di sini punya pilihan A atau B. Kalau yang kalian ngerasa, yang diri kalian adalah gue pengennya yang A. Berdiri. Apa? Diri. Jadi kalau yang A berdiri, kalau yang B duduk. Untuk yang pertama, ini. Yang A adalah kalian dilayani, disiapin semuanya disiapin. Yang B malah kalian yang nyiapin. Lebih seneng yang mana? Yang A, silakan berdiri. Nggak ada bener, nggak ada salah ya. Nggak ada bener, nggak ada salah ya. Jadi tidak ada penghakiman di sini. Sudah? Cuma segini nih yang A nih. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat kejujurannya. Silakan duduk. Selanjutnya, jadi leader atau jadi helper. Leader itu yang suruh. Yang helper tuh malah yang disuruh yang bantuin. Yang mana yang A, silakan berdiri. Sudah, ada lagi ditunggu? Cukup? Silakan duduk, terima kasih. Yang ketiga, terkenal. A, yang satu nggak ada yang kenal. Ngerjainnya juga yang tersembunyi gitu. Yang A, silakan berdiri. Sudah? Ada lagi yang masih ragu-ragu? Oke, silakan duduk. Yang terakhir. Dipuji, cantik banget nih, keren banget, jago banget. Atau malah kamu yang muji orang, maupun biasa aja tapi kamu merasa muji orang. Hari ini nyanyinya bagus banget, dalam hati biasa aja sih sebenarnya. Tapi yang pengen muji aja orangnya. Yang A, silakan berdiri.
It's okay. Siap. Ada lagi yang lain? Daripada nanti malah pulang penasaran? Nggak ada yang half-half, kata di setengah-setengah, half-half. Nggak ada. Yang AA, yang BB. Oke, terima kasih duduk. Bahwa secara jujur, kita tuh tepuk tangan dulu buat semuanya dulu. Sekali lagi di awal tadi Kak Felix bilang ya, nggak ada yang ngakimin, nggak ada yang jadi ngerasa lebih baik dari orang lain, nggak ada. Ini Kak Felix hanya cuma pengen kasih tahu gini, bahwa secara kecenderungan manusia, kita lebih senang gitu ya, bahwa secara kecenderungan manusia kita lebih senang dilayanin, bener gak sih? Kita lebih senang dilayanin. Kalau kamu tanya Kak Felix mana? Ah, semua gua gitu. Kalau ikut kecenderungan manusiaku, aku pengen dilayanin. Makanan disiapin, baju disiapin, pergi dianterin. Sampai sini disiapin mic-nya, disiapin minumnya. Kalau yang pengkhotbah disiapin parkirnya karena semua pengerja sekarang parkir di bawah. Jadi banyak hal yang ngerasa privilege-nya banyak banget gitu. Ketika pengen jadi manusia yang dilayani. Dan kecenderungan manusia juga pengennya jadi mimpin yang nyuruh. Yang disuruh kayak sebel banget. Pernah nggak? Gini, siapa yang punya kakak atau koko cici? Ada? Angkat tangan. Nice. Pernah ngerasa gini nggak? Aku terus yang disuruh si koko cici enggak. Pernah ngerasa gitu? Relate pernah ngerasa gitu? Kenapa? Karena gini, kok gue terus yang disuruh sih? Gue terus yang nolongin sih? Kok si Cici Koko enggak gitu? Kita cenderung akhirnya enggak suka bantuin. Karena pengennya aku yang nyuruh. Oke, sekarang yang kakak punya adik mana? Seneng kan punya adik bisa suruh-suruh? Nah, yang jadi kakak tuh senengnya gitu. Dek tolong dong. Tapi yang adiknya, gue yang kecil aja diminta tolongin terus. Apalagi udah jadi adik, papa mama juga suka suruh. Udah paling kecil, kakaknya disuruh, kakaknya yang nyuruh, papa mama juga nyuruh, jadi pesuruh deh hidupnya deh. Katanya sebel banget kayaknya, kenapa aku terus yang menderita di dunia ini, disuruh-suruh terus. Karena kecenderungan manusia begitu. Dan kecenderungan manusia akan bikin sesuatu biar terkenal. Biar famous, biar dikenal sama banyak orang. Oke. Ngerjain apapun dia kenal. Tahu Kak Andrea nggak? Yang mana ya? Tahu nggak Kak Andrea yang mana? Itu loh yang suka nyanyi, yang suka nari, yang suka MC, sukanya banyak banget. Tapi maksudnya dalam artian gini, yang ketahuan, kelihatan. Tapi bukan berarti Kak Andrea senangnya dilihat, dikenal, ngerjain semua untuk itu ya, bukan. Tapi maksudnya nih, kita tuh ngerjain semua kan supaya dikenal. Dulu zamannya Kak Felix rambut masih diikat. Tahu Pastor Felix gak? Mana? Itu loh yang kayak Aquaman. Semua ngomongnya begitu. Ada kumis dari jenggot, rambut diikat. Badannya kurang bagus aja. Karena masih suka makan gorengan. Tapi dalam artian, iya kita pengen yang dikenal gitu, kayak di notice orang tuh enak banget tau gak? Dan akhirnya nyambung sama yang ini, ketika kita ngerjain semuanya akhirnya dipuji sama orang. Kak Felix tanya, kalian posting pilih yang jelek apa yang bagus? Kenapa? Biar dipuji kan? Biar koleksi lebih banyak kan? Dan posting kamu seneng kan ini posting, karena gini, iya gak bisa kita yang jelek-jelek. Kecenderungan manusia jadi begini. Jadi buat tadi yang berdiri gak salah. Yang duduk, Kak Felix gak tahu beneran atau tidak. Kalau beneran puji Tuhan. Ya, tapi enggak, paling tidak kecenderungan manusia itu akhirnya cenderung memilih yang A. Nah, dalam setiap kita pertemuan pun, mau komunitas, kayak mau ke gereja, kayak mau sekolah, kayak selalu kita bertanya gini, apa yang saya dapatkan? Tempatnya bikin nyaman gak? Punya temen gak di situ nanti jadinya? Gue tenang gak di situ? Gue dikenal gak nanti di situ? Kenapa udah gak ibadah yang stres lagi? Gak punya temen. Kamu udah berapa tahun? Udah 3 tahun. 3 tahun gak punya temen. Jangan-jangan lo yang salah gak mau temenan sama orang. Tapi ngerti gak maksudnya? Kita sering kali bertanya apa yang saya dapatkan begitu masuk komunitas. Apa yang saya dapatkan begitu ke gereja. Apa yang saya dapatkan begitu ke sekolah. Apa yang saya dapatkan. Kita jarang berpikir apa yang saya bisa kasih. Bener gak sih? Ngelihat youngsters ini, apa ya, aku bisa ambil bagian apa ya? Lihat Kak Benny udah doa, udah mimpin, udah ngambil gambar sendirian semuanya.
Kak Benny, handphone sini aku yang ambilin. Paling Kak Benny bilang, enggak, lu dengerin firman dulu ya, dengerin firman dulu beneran. Tapi dalam artian, ada gak kita mau ambil bagian gak di dalamnya? Kak, aku bisa nyanyi loh. Kak, aku bisa main musik loh. Kak, aku bisa. Kak, kasihan kalau Will terus sama Kak Hana dari pagi 1 sampai 4. Aku boleh gantian gak? Aku bisa kok komputer. Kakak ajarin aja. Kak, aku suka lighting sih sebenarnya, tapi aku gak ngerti banget. Aku boleh belajar gak biar aku juga bisa ambil pelayanan? Kita jarang ke sana, jarang mau berpikir untuk ambil kontribusi apa, mau ambil bagian mana, jarang. Karena kita seringnya fokusnya ke kitanya saja. Pertanyaannya, apakah kita aja begitu? Enggak. Nah makanya Kak Felix kasih judulnya, tepatnya disusun judulnya ada What Would Jesus Do? Sama-sama bilang. Apa yang Yesus lakukan kalau dalam kondisi itu? Nah pertanyaannya bahwa apakah ini jadi sekedar pertanyaan? Bukan. Ya, teman-teman buka di Markus 10 ayat 35 sampai 45, buka Alkitabnya, Markus 10 ayat 35 sampai 45 dan kita sepakat Alkitabnya hanya dipakai, salah deh. Kita sepakat handphonenya hanya dipakai untuk baca Alkitab. Kak Felix baca 35-nya, kalian selang-seling. Ya, 36 baru Kak Felix lagi 37 dan selang-seling berikutnya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Mendengar itu, ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Teman-teman, cerita di sini, ternyata, sama-sama bilang sama Kak Felix, ternyata yang salah bukan cuma kita, yang punya kecenderungannya bukan cuma kita. Ternyata Yohanes dan Yakobus juga punya kecenderungan yang sama karena dia dan kita sama-sama manusia. Muridnya Yesus pun yang udah diajarin sama Yesus langsung, bukan cuma Kak Felix doang tiap minggu, tapi diajarin sama Yesus langsung, dikasih firman langsung, ngelihat mujizatnya langsung. Apa yang dia minta? Dia bilang gini, nanti kalau lo sukses, gue mau di posisi ya kanan kiri lo. Nanti kalau lo berhasil, gue pengen ada di situ juga ya Kak. Seumpamanya segambarnya kayak begini, kalau lo terkenal, gue ikutan ya. Yakobus dan Yohanes datang ke Yesus, bilang, Yesus nanti kau jadi besar, aku mau duduk di posisi yang paling penting. Kan kanan kiri paling penting. Tuhan, aku mau jadi yang paling deket. Aku mau jadi yang paling keren. Aku mau jadi yang paling. Mereka ikut Yesus tapi mikirinnya posisi. Sama-sama bilang Kak Felix posisi. Mereka ikut Yesus mikirinnya posisi. Kadang kita juga begitu kan. Tapi ngomongnya gini deh. Anggaplah begini. Kalian punya, ini ada yang sekolah di SMP, SMA gitu ya. Tahu-tahu waktu kalian kuliah, ada teman SMP kalian atau SMA kalian, tiba-tiba jadi YouTuber terkenal. Atta Halilintar sebutlah. Maaf ya tak dipakai. Anggaplah Atta Halilintar ternyata teman SMP atau SMA kalian. Anggaplah walaupun dia sudah om-om sekarang. Begitu kalian kuliah, tahu gini, teman SMP gue nih. Teman SMA gue nih.
Cari kontaknya. Masih ada nih. Apa yang kalian lakukan? Pastikan gini. Tak, inget gue enggak? Ini yang suka kasih contekan waktu lu gak bisa ulangan loh. Gue pernah kasih lu makan siang makanan gue waktu lu gak punya duit loh. Supaya apa? Supaya diingat sama dia. Dan kamu bisa gini. Tahu Atta Halilintar gak? Teman gue. Ngerti gak maksudnya? Karena kita kecenderungan akan pengen deket sama orang yang berhasil. Kita pengen deket sama orang yang terkenal supaya ikutan. Bahkan Kak Felix ada kenal satu orang waktu beberapa tahun lalu sempat booming. Ya, sempat booming. Boomingnya kenapa? Bagus gak boomingnya? Enggak. Gini, dia sok-sokan kenal sama artis gede. Jadi setiap kali gala premier bioskop, film siapalah sebutlah. Raffi Ahmad main film, Raditya Dika main film. Dia tuh langsung datang ke premiernya, jadi itu harusnya undangan. Oke, yang gak undangan berarti gak bisa masuk. Dia datang bilang gini, enggak, gue diajak Atta kok kesini. Enggak, gue disuruh Raffi kok kesini. Akhirnya masuk, dan dia videoin terus. Eksis banget. Kebongkar, dia gak pernah diundang sama sekali. Sok kenal, sok deket supaya eksis ikutan. Supaya ikut naik, kayak jadi circle-nya artis semua. Nah kecenderungan manusia itu begitu. Mikirnya yang salah, mikirnya cuma aku jadi bisa lebih terkenal supaya aku bisa yang lain-lain. Gini, betapa menggiurkan posisi. Setuju sama Kak Felix gak sih? Nih, contoh ya. Tapi ini bukan Kakayan. Ada Kakayan di sana yang lagi sekolah Alkitab. Tapi bukan Kakayan. Ada anak-anak di asrama Tangan Pengharapan di momen dulu ditanya Kak Felix waktu awal datang, emang kamu mau jadi apa cita-citanya? Gak pernah ada yang bilang satu pun jadi pendeta. Begitu bertahun-tahun berikutnya Kak Felix tanya lagi, ya, kenapa mau jadi pendeta? Kenapa? Karena ngelihat papa mama. Pastor Jojo, Pastor Henny maksudnya. Ya kan? Tahu-tahu berubah, yang tadi yang gak pernah pengen jadi pendeta, tahu-tahu mau jadi pendeta. Terus aku kasih tahu, emang jadi pendeta kayak papa mama doang? Yang udah dengan semuanya kita lihat dinikmatin sekarang, perjalanannya panjang. Gak gampang. Emang cuma langsung masuk TV, YouTube, terus ya ngomong terus dikenal orang gitu doang? Enggak. Jadi karena kecenderungan ngeliat yang gampang, terkenal, mau ikutan. Kecenderungan manusia gitu. Makanya posisi jadi suatu hal yang menggiurkan. Ketika kamu di atas, ini kafe ke atas, kalian bisa naikin ke atas gak? Oke, bisa ya? Atau apa gini deh. Waktu kalian di atas, enak ngeliat ke bawah, itu langsung ngerasa, yang lain ngerasa nggak seberharga aku. Kan di atas nih, nggak setinggi aku, pendek, nggak level. Ngerti maksud posisi menggiurkan? Tugas di mimbar jadi lebih menggiurkan. Di zaman dulu Kak Felix lagi jadi di mimbar di gereja Kak Felix yang sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Itu kalau kami turun mimbar, itu seakan-akan malaikat yang turun. Jadi kayak, ini orang kudus banget nih yang ada di sini, gitu. Sampai kalau ketemu ke restoran kemana, makan. Nggak pernah bayar makan. Karena kenapa? Karena tahu nih kayak orang yang dipakai Tuhan luar biasa gitu. Makanya ini sangat menggiurkan. Makanya posisi itu sangat menggiurkan. Dan kecenderungan manusia itu begitu. Sama-sama bilang, begitu. Nah, tapi. Apakah itu yang Yesus bilang? Kalau mengaca dari kita, ya, kita ikut pelayanan supaya kita dilihat orang. Apalagi kalau lagi PDKT sama orang. Gue pelayanan gue jadi asyir tapi asyirnya ibadah 3-4 aja boleh gak? Soalnya ceweknya cantik-cantik. Jadi begitu tanya, ini kebutuhan asyir, nomor teleponnya berapa? Modus. Nanya nomor teleponnya habis itu dilanjutin di belakang sendirian, gak dikasih ke koordinator asyirnya. Maksudnya banyak hal yang baik kita kerjain, kita pelayanan buat apa sebenarnya? Mau dilihat.
Kita ikut komunitas biar aku diperhatiin. Kita ikut Tuhan supaya diwujudin apa yang aku mau. Tuhan, kalau Tuhan sayang sama aku, Tuhan handphoneku rusak, ganti cepetan sekarang nggak? Tuhan, kalau Tuhan sayang sama aku, nih pulihin keluargaku sekarang juga. Aku lagi. Kecenderungan kita gitu. Nah akhirnya Yesus kasih tahu hal yang berbeda. Sama-sama bilang Kak Felix, berbeda. Sekali lagi bilang, putar balik. Diputar balik pikirannya, Yesus bilang gini, kalau dalam semua pembesar-pembesar di dunia, mereka memimpin dengan tangan besi. Dalam artian gini, mereka jadi pemimpin supaya bisa berlaku seenaknya. Tapi sama gua enggak, gitu. Dibalik, Yesus ngomong apa? Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia jadi pelayan. Barang siapa ingin jadi terkemuka, hendaklah dia jadi hamba. Nggak masuk akal. Mau jadi besar, suruh jadi hamba. Kak Felix kasih tau konteksnya hamba ya. Hamba di momen itu kalau ngomongin budak, tidak punya hak untuk dirinya sendiri saja. Nggak punya. Contoh. Kak Felix izin jadi budak apa ya? Ini. Contoh ya. Kak Felix udah beli dia 1 juta rupiah. Kemurahan ya. Kamu berapa harga mau ceritanya? 100 juta. Oh 100 juta. Kayak enakan papi mamimu dong. 100 juta dinikmatin sama dia. Gak apa-apa? Oh gak apa-apa. Kau baik banget sama papa mamamu ya. Anggaplah harganya 100 juta rupiah. Kak Felix udah beli ke papa mamanya. Nih 100 juta. Ini gue beli jadi budak gue. Begitu ikut aku, dia gak punya hak lagi akan hidupnya. Kalau dia mati di tanganku, nggak ada yang nyalain. Kenapa? Karena nyawanya dirinya udah dibeli. Jadi nggak punya hak lagi hidupnya. Contoh, tolong itu persembahannya kesiniin. Ya, geserin kesini. Mau aja lagi. Terima kasih. Taruh sana lagi deh. Nggak jadi. Beneran dilakuin, kenapa? Karena Kak Felix tadi bilang minta tolong jadi budak. Karena kalau jadi budak gak bilang, ini tadi dibawa ke sini, sekarang dibawa ke sana lagi. Kak Felix yang bener dong. Dia gak bisa ngomong gitu, kenapa? Karena gak punya hak lagi buat hidupnya. Lo suruh apa aja ya udah. Coba kursinya diangkat. Tahan. Ngerti gak maksudnya? Disuruh apapun terserah dia akan ngikut. Kenapa? Karena udah gak ada haknya. Gimana coba masuk akal gak? Yang gak punya hak tiba-tiba jadi pemimpin. Jadi yang besar. Nggak mungkin. Orang gak pernah dianggap kok. Tepuk tangan dulu, terima kasih dulu. Udah merelakan dirinya jadi budak aku sementara. Jangan selamanya. Nah gak sanggup bayar 100 juta soalnya. Tapi dalam artian Tuhan Yesus balik gini. Kalau lo mau jadi pemimpin, lo jadi pelayan. Kalau lo mau jadi besar, mulai melayani jadi hamba. Dibalik. Contohnya paling jelas apa? Di sekolah. Waktu kalian ngelihat orang-orang yang lagi kesulitan, apa yang kalian lakukan? Bantunya sama mereka yang dekat sama kamu aja atau yang tidak? Jadi sebuah pertanyaan lagi. Waktu kamu ke kelompok, kamu ikutan kerja kelompok atau gini, bilang mama lagi kerja kelompok, padahal lo pacaran kayak MKG. Yang kerjain temanmu si pinter itu, si kutu buku itu, si kacamata itu gitu ngomongnya. Yang ngerjain, udah lo kerjain. Gue mau pacaran. Waktu di gereja, kamu lihat mau bantuin gak? Mau ambil gak? Ada sampah atau datang? Ini sampah nih, ditendang aja ke situ. Atau mau ikut ambil? Hal yang sederhana aja. Ada teman sendirian, kamu datang gak? Kamu kenapa sendirian? Kenalan dong, aku namanya. Atau mau biarin aja sendirian, hidup lo, hidup gue, udah susah hidup gue. Tuhan bilang gini, lo mau jadi besar, pelayan, hamba. Karena orang yang besar bukan yang paling dilayanin, tapi yang paling mau melayani sekali. Orang besar yang Yesus katakan bukan orang yang maunya dilayani, tapi orang yang mau melayani.
Sama-sama bilang ke Felix, mau melayani. Dan Yesus bukan cuma ngomong doang. Nggak kebanyakan kayak kita yang ngomongnya jago, tapi kelakuannya Tapi Yesus ngelakuin apa yang dia ngomong. Makanya ayat selanjutnya bilang gini, karena anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia ini huruf besar apa huruf kecil? Tulisannya huruf besar apa huruf kecil? Huruf besar, oke? Anak manusia berhuruf besar, kalau teman-teman baca Alkitab itu menggambarkan Yesus. Jadi dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Dia bilang bahwa gini, pemimpin semuanya sesukanya memimpin. Tapi ajaran gua, nilai gua enggak gitu. Kenapa? Karena gua pun hadir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Buktinya apa? Gua harus mati untuk jadi tebusan buat banyak orang. Jadi Yesus tuh bukan cuma ngomong, ngasih tahu, tapi dia bilang, ini tujuan gue datang ke sini pun untuk melayani loh. Tujuan gue hadir ke dunia ini pun untuk melayani loh. Kakak, aku Tuhan melayani, ntar dulu sesat nih. Dia melayani kita lewat apa? Lewat mengampuni dosa-dosa kita. Dia melayani kita lewat apa? Lewat dia menerima kita apa adanya. Dia melayani kita lewat apa? Lewat mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Seakan-akan tanda kutip, nyawanya tidak lebih berharga dari kita, seakan-akan. Karena dia yang harus mati, gantiin kita yang harusnya mati. Karena dia bukan cuma ngomong, tapi dia ngelakuin. Dan hal yang paling sederhana adalah gini teman-teman. Ketika kita sadar kalau kita punya, berarti aku melayani. Tar dulu. Bahwa kesanggupanmu melayani pun itu karena Tuhan sudah lebih dulu melayani. Kesanggupanmu untuk mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Kesanggupanmu mengampuni orang lain karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni kamu. Sehingga apa yang kamu kerjakan udah duluan kamu terima dari Tuhan. Sekali lagi, apa yang kamu kerjakan udah apa? Duluan kamu terima dari Tuhan. Sebelum segala sesuatu yang baik kamu lakukan, yang baik sudah kamu nikmatin. Dan Yesus datang ke tempat yang paling rendah. Teman-teman kalau ingat waktu Kak Felix sharing sebelum Jumat Agung. Pasti Jumat Agung kalau nggak salah. Waktu Tuhan Yesus ngumpulin murid-muridnya buat basuh kakinya. Kaki murid-muridnya. Ayatnya nih Kak Felix bacain ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Apa? Guru dan Tuhan. Lalu tulis ngomong apa? Memang aku guru dan Tuhan. Oke? Jadi kalau ada orang-orang di luar sana yang tanya, mana Yesus ngomong dirinya Tuhan? Nggak pernah ada dalam Alkitab. Kasih tahu ayat ini. Lu kurang banyak baca Alkitab sih. Lu ngomongin Alkitab sering tapi nggak pernah baca dengan benar gitu. Emang pengen nyerang-nyerang Kristen aja lu. Ada di sini Yesus ngomong bahwa iya benar aku Tuhan. Oke? Terus dia bilang gini, kalau aku yang guru dan Tuhan bersihin atau basuh kakimu, maka wajib, sama-sama bilang, wajib kamu melakukan hal yang sama ke orang lain. Sebab aku telah memberikan suatu apa namanya? Teladan kepadamu untuk kamu melakukannya ke orang lain. Nih ya, Kak Felix tanya, guru harusnya diapain? Dihormatin. Guru harusnya dihargain. Apalagi Tuhan harusnya diapain? Coba bayangin, dia bilang gini, ya aku guru, iya aku Tuhan. Terus dia gini, aku gantian, kamu pinjam sini. Duduk situ. Sini deh, biar kelihatan kamera, jadi kamu masuk kamera ntar. Nanti lihat di YouTube ya, hari Sabtu ya kamu ada di YouTube. Kamu juga ada tadi, tapi jadi budak tapi gak apa-apa tadi ya. Aku yang guru dan Tuhan, ini posisinya ya Kak Felix di atas ya. Kelihatan lagi? Oke. Aku yang guru dan Tuhan, oke, posisinya lebih tinggi kan?
paling rendah ngambil kaki hipotek. Enggak. Ngambil kaki, dibasuh kakinya muridnya. Coba bayangin ya, yang paling tinggi ngelakuin hal yang paling rendah. Ada yang lebih rendah dari bersihin kaki? Kalau zaman sekarang bersihin kaki paling resikonya adalah bau kaki. Tapi zaman dulu teman-teman, ada yang nggak pakai sepatu, ada yang cuma pakai kasut tipis, kotor kakinya. Dan semuanya kotor. Dan Yesus nggak pilih-pilih loh. Ini kakinya yang bersihan aja, yang itu kotor. Nggak mau abis main di got dia. Nggak pilih-pilih, semuanya. Ya, aku guru dan Tuhan. Ganti lagi orang. Ya, aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan, Yesus yang guru, Yesus yang Tuhan, hadir ke dunia jadi manusia, basuh kaki murid-muridnya yang kotor, gak memperhitungkan apapun. Terus Kak Felix tanya, kalau Yesus merendahkan dirinya yang dari Tuhan, jadi manusia dan membasuh kotoran-kotoran yang ada, siapa lo kalau ngerasa hidup lebih baik dari orang lain? Siapa kamu kalau ngerasa aku harusnya didengar lebih dari orang lain? Siapa kamu harus ngerasa mereka tuh harusnya perhatiin aku, bukan yang lain? Siapa kamu? Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah guru aja memilih untuk merendahkan dirinya, basuh kaki. Siapa kamu kalau hidupmu gak mau ngelayanin? Justru waktu dia basuh kakimu, itu membuat kamu ngerti bahwa iya, karena Yesus udah melayani saya, hidup saya pun harus melayani dia. Lewat aku melayani teman-temanku yang kesulitan. Lewat aku melayani di mana Tuhan tempatkan. Lewat aku melayani apa yang aku bisa. Terima kasih. Tepuk tangan buat temanmu. Sehingga what would Jesus do bukan sebatas pertanyaan. What would Jesus do ya? What would Jesus do ya? Nggak ada yang jawab kalau tanya. Tapi what would Jesus do ini jadi sebuah reflektif atau refleksi. Kalau lihat temanku lagi kesulitan, kira-kira Yesus ngapain ya? Kalau Yesus tolong, berarti aku tolong. Karena berarti what will Jesus do ini tentang ini. Bukan pertanyaan, tapi sebuah pernyataan. Aku mau hidup seperti Kristus. Karena bukan tentang pertanyaan tadi, tapi tentang gaya hidup. Sehingga ini jadi perenungan buat kita semua. Let's go, kita berdoa, let's pray. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami tentang hidup kami ada untuk melayani Tuhan dan sesama yang ada. Kenapa? Karena kami sadar betul karena hidup kami ada karena Tuhan sudah layani kami lebih dulu. Dengan mengampuni setiap kami, menebus kami dari dosa, mengampuni kami, membawa kami bahkan jadi anak-anak-Mu itu sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan. Sehingga Engkau yang Tuhan memilih merendahkan dirimu untuk melayani murid-muridnya yang ada. Untuk melayani setiap kami. Hari ini dengan segala keterbatasan kami, keterbatasan usia kah, keterbatasan kemampuan kami, biar kami punya hati yang mau melayani Tuhan. Mau melayani sesama kami. Bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami. Mampukan setiap kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Oke, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman. Yang pertama adalah Komsel. Jadi buat teman-teman yang belum ikut Komsel, sangat diharapkan untuk ikut Komsel. Komsel itu ada 2, ada yang onsite dan ada yang online. Jadi kalau teman-teman rumahnya jauh nggak bisa ikut bareng-bareng di tempat, boleh yang online. Itu ada di hari Selasa sampai hari Jumat. Ya, ada juga yang onsite di sini dan di YTP juga. Jadi buat teman-teman yang belum, boleh samperin kakak-kakaknya nanti biar langsung diarahkan. Selanjutnya ada apa ini? Next, kita mau ngingetin teman-teman yang belum membawa Alkitabnya dalam bentuk fisik. Jadi buat teman-teman yang belum membawa Alkitabnya atau mungkin ada keterbatasan gak bisa bawa, kalian bisa pinjem dari sini, pinjem dari kakak-kakak, atau kalian juga bisa download di handphone kalian. Nah, kita juga mau ngingetin teman-teman untuk membawa buku PA-nya setiap minggu. Oke, ini hanya sekedar informasi, tapi kita cuma mau bilang aja,
Kalau di setiap minggu pertama setiap bulan, kita akan ada small group. Dan di setiap minggu keempat setiap bulan, kita juga akan ada Bible study. Jadi jangan lupa untuk bawa bukunya ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, kalian kayak lagi abis dengerin firman, terus ada yang mau ditanyain, atau apapun itu yang mau kalian tanyain, boleh scan QR yang ada di depan. Boleh langsung scan, nanti bisa dimasukin pertanyaannya biar bisa dijawab sama-sama nanti ke depannya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada prayer request buat teman-teman yang ada pergumulan atau ada yang ingin didoakan, kayak misalnya mau ujian atau orang tuanya lagi sakit kak atau gimana dan mau didoain, teman-teman boleh masukin pergumulan atau pokok doanya ke QR yang ada di depan. Oke, selanjutnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Apa ini, Liam? Kita akan ada retret. Yeay. Nah, jadi buat kalian yang interested, kita bakal ada retret di tanggal 2 sampai 4 Juli 2026. Tempatnya ada di Bogor, Villa Green Forest. Kak, kalau harganya berapa ya Kak Cherish? Nah, untuk harganya ada macam-macam nih. Ada yang grup setiap 5 orang itu jadi cuma 700.000 per orang. Nah, kalau misalnya early bird-nya itu 750.000 dan nantinya kalau yang normalnya harganya 800.000. Oke, jadi buat teman-teman yang mau ikut retret boleh langsung samperin kakak-kakaknya atau hubungin nomornya atau scan QR-nya langsung. Atau kalau teman-teman masih mau tanya ke orang tua dulu, teman-teman boleh foto dulu yang di depan, nanti baru kasih tahu ke orang tuanya. Oke?